Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Diam. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Mangduri, wafat 656 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah menyelesaikan kitab tentang fadilah para sahabat. Maka kita lanjutkan sekarang tentang al-birru was-silah. Al-bir itu adalah kalimatun jami'atun likulli khair. Satu kata yang mengumpulkan segala kebaikan atau segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah dan silaturahmi, yaitu menyambung hubungan dengan kerabat. Bab yang pertama, babun fi birril walidaini, bab bakti kepada kedua orang tua, wa ayyuhuma ahaqqu bi husni suhbah, dan mana di antara keduanya yang lebih berhak untuk kita berteman atau bersuhbah dengan baik. 1754 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Sahabah di sini bukan para sahabat tapi maksudnya suhbah. Jadi maknanya sama dengan masdar. Qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Turun semua. Hadis ini menunjukkan bahwa hak ibu lebih besar daripada bapak sampai 3 kali lipat. Dan ini dijelaskan oleh para ulama karena ibu mengalami 3 perkara berat yang tidak dialami oleh bapak, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Wallahu a'lam. Bab taqdimi birril walidaini 'alal ibadah. Bab mendahulukan bakti kepada kedua orang tua daripada ibadah. Ini hadisnya panjang tentang Jurayj. 1755 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. 3 ini bukan untuk pembatasan karena kaidahnya mengatakan la mafhuma lil adad. Sehingga bayi yang bisa bicara itu kalau dalam sejarah kita kenal ada 5. Nabi Isa, kemudian Jurayj ini, bayinya Jurayj ini, kemudian bayi yang nanti disusui oleh ibunya, kemudian yang keempat adalah wa syahida syahidum min ahliha, syahidnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kelima adalah bayinya Masyitah, yang dia memberitahu ibunya tidak usah takut ketika akan dilempar oleh Fir'aun ke dalam siksaan yang sangat panas. Maka di sini disebutkan 3 bukan berarti membatasi 3. Yang pertama adalah Isa bin Maryam. Bicaranya Nabi Isa disebutkan pada surat Maryam, Inni Abdullah ataniyal kitab, dan seterusnya. Yang kedua, wasahibu Jurayjin, dan bayinya Jurayj, yaitu bayi yang dituduhkan bahwa dia hasil zinanya Jurayj. Wa kana Jurayjun rajulan 'abidan fattakhadha sawma'atan, tempat ibadah, fakana fiha fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli faqalat ya Jurayj. Ini Jurayj seorang ahli ibadah tapi bukan seorang alim, sehingga dia tidak paham mana yang harus didahulukan, apakah ibunya ataukah salatnya. Makanya babnya mengatakan bahwa birrul walidain itu didahulukan daripada salat. Faqala ya Rabbi ummi wa salati fa aqbala ala salatihi fansarafat. Falamma kana min al-ghadi atathu wa huwa yusalli faqalat ya Jurayj faqala ya Rabbi ummi wa salati. Ini menurut saya kesalahan Jurayj 2 kali ya. Yang pertama, dia tidak mendahulukan ibunya padahal semestinya dahulukan ibunya karena salatnya hanya salat sunnah. Yang kedua, dia tidak datang kepada ibunya selesai salat. Mestinya selesai salat dia datang kepada ibunya supaya besoknya ibu tidak perlu datang lagi. Nah, maka salahnya 2 kali lipat di sini. Fa aqbala ala salatihi fansarafat. Falamma kana min al-ghadi atathu wa huwa yusalli faqalat ya Jurayj faqala ay rabbi ummi wa salati. Nah, maka orang yang alim itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah, karena kalau ahli ibadah tapi tidak alim menyebabkan kesalahan seperti ini. Fa'aqbala ala salatihi faqalat Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat.
Jangan matikan dia sampai melihat wajahnya para pelacur. Nah, ini doa jelek untuk anaknya. Dan doa jelek dari orang tua kepada anak sama dengan doa baik dari orang tua kepada anak, yaitu mustajab. Tetapi tentu saja ketika tidak zalim ya. Tapi kalau doanya doa zalim ya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ibunya tidak zalim mendoakan jelek karena anaknya tidak berbakti kepada dia. Fatadzakara Banu Israil Jurayjan wa ibadatah. Wa kanat imra'atun baghiyun ay zaniyatun yutamatsalu bi husniha. Faqalat in syi'tum la aftinannahu lakum. Ini pelacur ini dia merasa pede bahwa Jurayj pasti terpukau dengan kecantikan saya. Tapi ternyata tidak. Qala fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi fa'amkanat min nafsiha fawaqa'a 'alaiha fahamalat. Falamma waladat qalat huwa min Jurayjin. Nah, dia menuduh Jurayj sebagai pelacurnya padahal tidak. Maka tuduhan seperti ini sudah sejak dulu ada untuk para ulama atau untuk para sulaha. Termasuk chattingan mesum yang dituduhkan kepada Habib Rizik itu kita tidak perlu heran sama sekali karena sejarah berulang saja sudah ada sejak zaman dulu seperti itu. Fa'atauhu fastangzaluhu wa hadamu sawma'atahu wa ja'alu yadribunahu. Sampai dipukul. Kalau Habib Rizik kan belum sampai dipukul. Faqala ma sya'nukum qalu zanaita bihadhihi al-baghi fawaladat minka. Faqala aina as-sabi? Faja'u bihi faqala da'uni hatta usalliya. Ini salat hajat. Jadi dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat terlebih dahulu. Maka salat hajat itu secara umum hadisnya sahih. Tetapi dengan cara-cara khusus yang disebutkan dalam bab salat hajat itu hadisnya dhaif. Tapi kalau kita punya hajat sesuatu, maka silahkan salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Kalau terkalahkan oleh sesuatu, maka berhajat kepada Allah, beliau menghadapinya dengan salat. Fasalla falamma sarafa atas sabiyya fata'ana fi batnihi wa qala ya ghulam man abuk? Qala fulan ar-ra'i. Disebutkan namanya. Qala فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب وفضة. Di sini yatamassahun, mereka berusap-usap dengan Jurayj. Ini mungkin bisa diambil dalil oleh orang-orang yang suka tabarrukan dengan para ulama. Maka kita jawab, andaikan ini menyentuhnya dalam rangka tabarrukan, andaikan, maka ini juga tidak bisa dijadikan dalil karena ini adalah syar'u man qablana, syariat orang terdahulu yang tidak sesuai dengan syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata-kata menyentuh ini belum tentu maknanya adalah tabarrukan ya. Bisa jadi menyentuh itu maksudnya adalah salaman, karena salaman itu dalam bahasa Arab juga memiliki nama mumasahah, saling menyentuh. Qala la a'iduha min tinin kama kanat fafa'alu. Sampai di sini cerita Jurayj sudah selesai. Lalu bayi yang ketiga yang bisa bicara. Wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin. Di atas kendaraan yang giras atau giat, nasyid. Wa syaratin hasanah, dan kondisi yang baik. Jadi tampak kelihatan orang kaya. Faqalat ummuhu Allahumma ij'al ibni mithla hadha. Fataraka as-sadya wa aqbala ilayhi fanadhara ilayhi faqala Allahumma la taj'alni mithlahu. Thumma aqbala ala sadyihi faja'ala yartadi. Qala faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi asba'ihi as-sabbabah fi famihi faja'ala yamussuha. Jadi Nabi ketika ceramah itu sambil menggerak-gerakkan tangannya. Maka ketika dia mengatakan menyusu, sambil dipraktekkan dengan jari telunjuknya itu disusukan pada mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaqulun zanaiti sarakti wa hiya taqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Faqalat ummuhu Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Fataraka ar-rada'a wa nadhara ilaiha faqala Allahumma ij'alni mithlaha. Fahunaka taraja'a al-hadits. Fahunaka, maka saat itulah taraja'a, keduanya yaitu ibu dan bayi tadi saling berbicara al-haditha dengan ucapan. Jadi maksudnya melakukan dialog. Nah, dialognya adalah faqalat halqa celaka marra rajulun hasanul hay'ah faqultu Allahumma ij'al ibni mithlah. Faqulta Allahumma la taj'alni mithlah. Wa marru bihadhihi al-amati wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti saraqti.
Fakulta, fakultu mestinya gitu. Di tempat saya kok fakulta ini salah. Fakultu, situs fakultu gitu. Udah benar ini. Fakultu Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Fakulta Allahumma ja'alni mithlaha. Qala, ini jawabannya si bayi. Nah, inilah apa dalil bahwa si bayi bisa dialog. Kalau tadi cuma bicara, sekarang malah dialog. Jadi paham ucapannya ibu. Qala inna dzaka ar-rajula kana jabbaran. Faqultu Allahumma la taj'alni mithlah. Wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti wa lam tazni wa sarafti wa lam tasrik. Faqultu Allahumma ij'alni mithlaha. Berarti dia orang baik. Maka dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa tuduhan berzina itu sudah ada sejak zaman dulu. Demikian juga tuduhan-tuduhan yang lain kepada orang-orang baik itu sudah ada sejak zaman dulu. Sehingga tidak heran kalau kita melihat sekarang fenomena para ulama, para kiai dituduh-tuduh. Ini sesuatu yang sangat biasa, sejak dulu ada. Bab tarkil jihad li birril walidaini wa suhbatihima. Bab meninggalkan jihad untuk birrul walidaini. Ini menunjukkan bahwa jihad itu hanyalah fardu kifayah. Maka sesuatu yang fardu ain yaitu birrul walidain didahulukan daripada jihad yang fardu kifayah. Tapi ketika jihadnya fardu kifayah, maka tidak perlu kita minta izin kepada ketika jihadnya fardu ain, maka tidak perlu kita minta izin kepada orang tua. 1756 betul. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib sehingga beliau bertanya apakah bapaknya ada yang masih hidup. Fadal. Atabtaghi. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa birrul walidain didahulukan daripada jihad karena birrul walidain adalah fardu ain sementara jihad adalah fardu kifayah. Bab qaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama uquqal ummahat. Allah mengharamkan durhaka kepada para ibu. 1757 Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahat. Disebutkan durhaka kepada ibu bukan berarti boleh durhaka kepada bapak, tapi karena kharaja makhrajal ghalib, yang biasa didurhakai adalah ibu karena ibu ini makhluk yang lemah yaitu perempuan. Sementara durhaka kepada bapak, sebagian orang tidak berani karena punya kekuatan bapaknya. Demikian juga durhaka kepada ibu ini lebih jelek daripada durhaka kepada bapak karena ibu haknya 3 kali lipat. Nah, sehingga durhaka kepada ibu sama dengan durhaka 3 kali lipat. Wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Ini juga begitu, kharaja makhrajal ghalib. Bukan berarti kalau bayi laki-laki boleh, tapi memang kebiasaannya waktu itu yang dikubur hidup-hidup adalah bayi perempuan. Waman an wahad, dan mencegah dan meminta. Maksudnya mencegah apa yang menjadi kewajiban kita untuk memberikan alias tidak mau memberikan. Kalau meminta maksudnya adalah meminta hartanya orang lain. Maka ringkasnya man in wahatin itu hasilnya atau ringkasnya adalah larangan dari menahan apa yang semestinya kita keluarkan, atau dengan kata lain pelit, larangan dari pelit dan larangan dari minta-minta. Man'an itu pelit, hati itu minta-minta. Wa kariha lakum thalathan qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Nah, kathratas su'al di sini sebagian ulama mengartikan soal ini bisa diartikan dua, yaitu minta-minta atau bertanya. Banyak bertanya yang tidak diperlukan tercela, atau banyak minta padahal dia sebenarnya tidak perlu meminta. Adapun idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, ini adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun hanya 1000 kalau untuk judi, untuk slot, yaitu berarti idha'atul mal. Tapi sesuatu yang banyak kalau untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, tidak ada idha'atul mal padanya. Sehingga ada ungkapan ulama mengatakan la tabdhira fid diyafah. Tidak ada tabdzir di dalam
menjamu tamu. Babu raqima anfu man adraka abawaihi aw ahadahuma indal kibar falam yadkhulil jannah. Raghima anfu, berdebu hidungnya seseorang. Ini maksudnya adalah menjadi rendah dia. Karena orang yang jatuh ke tanah kemudian hidungnya sampai berdebu, dia berarti rendah. Maka ungkapan raghima anfu digunakan untuk makna rendah atau dzalla. Rendahlah orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua renta, lalu tidak bisa masuk jannah alias tidak mau birrul walidain. Padahal itu kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan surga. Fadhal 1758. Man ya Rasulullah qala man adraka walidahu indahul ibadu ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannata. Man adraka walidahu. Gitu nggak? Terus indahu. Ya, berarti di tempat saya ini kurang. Indahu atau indal kibar? Di situ. Oh, indahul kibar. Babu man min abarril birri silatur rajuli ahla wudi abi. Termasuk dari birrul walidain yang sangat baik itu adalah menyambung kepada seseorang, menyambungnya seseorang terhadap keluarga kekasihnya bapaknya. Keluarga dari orang-orang yang menjadi teman dekat bapak kita. 1759 wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawah alaihi. Dia memiliki keledai yang dia bersantai-santai di atas keledai tadi. Idza malla rukub berrahilah, ketika sudah bosan naik onta. Onta itu kan gerakannya kenceng ya. Tetapi memang lebih kuat daripada keledai. Nah, sehingga orang safar jauh itu biasanya membawa dua kendaraan. Bawa onta karena onta yang kuat dan bawa keledai. Nah, keledainya digunakan ketika sudah malas, sudah bosan berada di atas onta karena lelah tadi, goraknya yang kencang. Nah, sehingga ketika dia ingin santai, dia naik keledai. Maka kendaraannya double ya, sebagai apa? Satunya sebagai inti, satunya sebagai tambahan. Wa imamatun yashuddu biha ra'sah. Fa bainama huwa yawman 'ala dhalika al-himar idh marra bihi 'arabiyyun fa qala alasta ibn fulan ibn fulan? Qala bala. Ya, artinya apa? Bapaknya itu adalah temannya Sayyidina Umar. Fa'atahu al-himar wa qala irkab hadha wal imamata. Qala, maksudnya irkab hadha wal basil imamata. Jadi dihapus karena sudah mafhum. Qala ushud biha ra'saka. Faqala lahu ba'du ashabihi ghafarallahu laka a'tayta hadha al-a'rabiyya himaran kunta tarawwah alaih wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak. Jadi maksudnya kenapa semuanya diberikan begitu? Ini orang Arab Badui dikasih sedikit aja sudah senang. Dan ini menunjukkan bahwa untuk mengkritik seseorang maka paling bagus dimulai dengan doa seperti di sini ghafarallahu laka, termasuk juga yang dalam Al-Qur'an afallahu anka lima adzinta lahu. Faqala ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna min abril birri silatar rajuli. Silatan atau silatu di situ. Silatan ya, karena sebagai isim inna. Silatar rajuli ahla wuddi abih ba'da ayyawalliya. Yawalliya maksudnya wafat. Maka orang mati itu dalam bahasa Arab ada 4 bahasa. Mata, tufiya, walla, satu lagi halaka. Dalam Al-Quran, hatta idha halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Babun fil ihsan ilal banat. Bab berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Fadhal. Wa ma'ah. Fasa'alatni falam anak Falam tajid. falam tajid indi syai'an ghayra tamratin wahidatin fa'ataytuha iyyaha fa'aqastuha Fa'akhadatha. fa'aqasamatha baina ibnatayha walam ta'kul minha syai'an summa qamat
kharajat فخرجت wabnataha. وابنتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته ففي سهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. Ya, jadi siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dari anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan kan tidak bisa melamar ya, bisanya dilamar. Nah, sehingga kadang-kadang ada ujian, yaitu misalnya sudah sampai tua tidak ada yang melamarnya. Nah, tapi bapaknya ini masih berbuat baik kepada anak-anak tadi, maka itu menjadi tirai dari api neraka. Dan di sini Nabi menyebutkan bisyai'in, dengan sesuatu apapun, dan syai' itu adalah a'amul am. Maka ujian apapun yang dialami oleh bapak ketika merawat anak perempuan ini sampai dia dewasa, sampai dia dinikahi oleh seseorang, itu semuanya berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata saya baru tahu perempuan itu dalam masalah cinta itu kadang-kadang bisa menyebabkan satu kehancuran untuk kehidupan dia. Jatuh cinta kepada seseorang, ternyata cintanya ditolak oleh laki-laki tadi, itu bisa gantung diri, bunuh diri. Nah, maka kalau ada yang mengalami seperti itu dari kalangan anak perempuannya, hendaklah fa'ahsana ilaihin, ya, dimengertikan bagaimana menghadapi cinta itu. Tidak harus cinta kepada satu orang tertentu, karena belum tentu dia menjadi baik untuk dia. Nah, dinasihati dengan baik dan sebagainya, itu adalah berpahala di hadapan Allah. 1761 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ala jariyataini, barang siapa yang menanggung nafkahnya dua anak perempuan, hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Maka fadilahnya merawat dua anak perempuan adalah nanti dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama atau dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhamma asabi'ah, beliau mengumpulkan jari-jarinya. Ini biasanya adalah jari telunjuk dan jari tangan ya dalam hadis-hadis yang lain. Tapi di sini memang tidak disebutkan jari apa, tapi zahirnya adalah sama dengan hadis-hadis yang lain itu. Bab silaturahmi tazidu fil umri. Bab silaturahmi menambah usia. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man menunjukkan bahwa silaturahmi menyebabkan rezekinya tambah dan usianya juga diundurkan oleh Allah alias tambah usia. Nah, rezekinya tambah ini diperselisihkan maknanya, apakah betul-betul tambah ataukah tambah berkahnya. Demikian juga diundurkan usianya ini juga diperselisihkan, apakah betul-betul bertambah usianya ataukah diberkahi usianya. Bab silaturahmi wa in qata'u. Bab tetap menyambung silaturahmi meskipun mereka justru memutus. Jadi maksudnya jangan membalas keburukan dengan keburukan. Mereka putus, kita sambung. Pahalanya lebih besar. Karena kita menyambung mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahmi dan pahala membalas keburukan dengan kebaikan. Fadhal. fa'asini ilaihi wa yusi'una ilayya wa ahlu anhu wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusifuhum malla. Tusifuhum, engkau menyuapi kepada mereka al-malla, abu yang panas. Dhahirun, penolong. Jadi selama orang itu berbuat baik, maka Allah pasti akan menolongnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin wa innallaha lama'al muhsinin. Dan ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cerdas sekali, sehingga tidak mudah menerima informasi begitu saja. Ada orang menginformasikan dia silaturahmi, tapi kerabat-kerabatnya malah memutus. Apakah memang kejadiannya seperti itu atau tidak?
Belum tentu kan, bisa jadi dia bohong, bisa jadi dia merasa dikucilkan padahal sebenarnya tidak. Maka Nabi mengatakan la in kunta kama qulta. Kalau betul kejadiannya seperti itu, maka engkau masih menyambung silaturahmi, itu berarti kamu selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudara-saudaramu yang memutus hubungan itu sama dengan orang yang memakan bara api alias bertambah dosanya terus-menerus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Babun fi silaturahmi wa qat'iha, bab tentang silaturahmi dan memutusnya. 1764 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Berdirilah kekerabatan. Kekerabatan itu kan sesuatu yang abstrak, tidak tampak. Kok bisa berdiri gimana? Nah, di sini ada dua tafsiran. Ada yang mengartikan secara zahir atau hakikat. Ya betul-betul kekerabatan itu berdiri. Berarti dia dimunculkan oleh Allah sebagai sesuatu yang ada wujudnya. Seperti amalan kita ini kalau di akhirat besok kan ada wujudnya. Sehingga bisa ditimbang wujud dari amal tadi. Nah, maka ini juga begitu. Kekerabatan itu sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak, yang maknawi. Tapi Allah mampu untuk mewujudkan bentuknya, sehingga pas diwujudkan bentuknya itu dia kemudian berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsiran yang kedua ini maksudnya kinayah saja, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan haknya kekerabatan seperti ini. Faqalat hadza maqamul a'idh min al-qati'ah. Qala na'am, ama tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki? Qalat bala, qala fadzaki laki. Nah, jadi kinayah dari Allah memberikan haknya kekerabatan. Siapa yang nyambung kekerabatan maka disambung rahmatnya oleh Allah. Siapa yang memutus kekerabatan maka diputus rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u in syi'tum fahal asitum in tuwallitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum. Ada dua qiraah ya. Asaitum asitum. Tawallaitum tuwallitum. Tuqatti'u taqta'u. Tafsiran yang populer, fahal asaitum, barangkali kalian, in tawallaitum, jika kalian itu menjadi pengurus, jadi kata-kata wilayah, berarti menjadi wali atau menjadi pengurus, menjadi pejabat, menjadi gubernur, menjadi hakim. Antum situ fil ardi, kalian berbuat rusak di muka bumi, wa taqta'u arhamakum, memutus hubungan kerabat. Karena kerabatnya tidak memiliki jabatan yang setinggi dia, akhirnya memutus kerabat. Nah, atau makna yang kedua, tawallaitum, kalian berpaling, yaitu berpaling dari Al-Quran. Barangkali jika kalian itu berpaling dari Al-Quran, akhirnya kalian berbuat rusak di muka bumi. Maka maksudnya supaya tidak berbuat rusak di muka bumi, kita harus pegangi Quran sebagaimana dihasungkan oleh Allah, walladzina yumsikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Inna la nudhi'u ajral muhsinin. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Kemudian ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ini dalil hasungan untuk mentadabburi Al-Quran, dan tujuan diturunkannya Quran adalah untuk tadabbur sebagaimana Allah katakan liyadabbaru ayatihi. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa ayat Quran kalau dibaca bukan dalam rangka tilawah, maka tidak disunnahkan untuk memulainya dengan ta'awud. Adapun fasta'il billah, idza qara'tal Qur'ana fasta'il billah, itu maksudnya ketika membaca ayat Quran dengan niatan membaca. Maka di sini Nabi hanya meniatkan untuk menyebutkan ayat, tidak meniatkan untuk tilawah, sehingga beliau tidak membaca ta'awud. Fadhal. Umar. Pemutus hubungan kerabat tidak masuk surga. Ini menunjukkan bahwa memutus hubungan kerabat termasuk dosa besar karena diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan salah satu dari 4, laknat Allah atau murka Allah atau neraka atau hukuman had di dunia. Kemudian tidak masuk jannah ini memiliki dua makna. Maksudnya tidak masuk jannah ma'al awwalin,
tidak masuk jannah bersama orang-orang yang awal masuk jannah, tapi dia harus disiksa dulu di neraka. Tapi akhirnya masuk jannah karena dia punya Islam. Atau betul-betul tidak masuk jannah ketika dia melakukan pemutusan hubungan kerabat ini dengan menghalalkan perbuatan tadi, menganggap halal perbuatannya. Maka menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah menyebabkan murtad, berarti dia masuk neraka dalam keadaan kekal. Nah, semua kata-kata la yadkhulul jannah dimaknai seperti itu oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Babun fi kafilil yatim, bab tentang orang yang mengkafil, menjadi kafil, menjadi penjamin penanggung untuk anak yatim, yang menafkahi anak yatim. Fadhal. Akhirul yatim lahu ibdan lahu wa akhirul Sudah. isatul fatih wal dusta. Ini menunjukkan fadilahnya orang yang menjadi kafil untuk anak yatim, baik yatim itu milik dia sendiri atau milik orang lain. Yatim milik dia misalnya adalah seorang ibu yang suaminya mati. Nah, dia mengkafil anaknya suaminya, itu berarti lahu. Kalau li ghairihi berarti mengkafil anak yatimnya orang lain. Punya tetangga, tetangganya kemudian bapaknya mati, kemudian dia mengkafili, ini berarti li ghairihi. Sama saja itu nanti derajatnya di dalam jannah akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita kumpulkan beberapa hadis, yaitu amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Tadi sudah 2 hadis ya. Nah, bisa dikumpulkan lagi hadis-hadis yang lainnya. 1767 babun fi thawabis sa'i 'alal armalati wal miskin. Bab pahala bagi orang yang bekerja untuk menafkahi armalah, yaitu janda, wal miskin, dan orang miskin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qa'im la yaftur wa kas sha'im la yuftir la yaftur ay la yad'uf. Hadis ini menunjukkan fadilahnya menafkahi janda dan orang miskin, yaitu senilai dengan jihad fi sabilillah. Dan ini bisa kita kumpulkan beberapa hadis amalan-amalan yang senilai dengan mujahid fi sabilillah. Termasuk keluar dari rumah untuk talabul ilmi seperti ini adalah setingkat dengan mujahid fi sabilillah, sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Ada hadis yang lebih tegas lagi dari hadis itu, yaitu riwayat Ibnu Majah, bahwasanya orang yang keluar ke masjid untuk mengajarkan kebaikan atau untuk mempelajari kebaikan, maka dia itu bimangzilatil mujahid fi sabilillah. Jelas ada kata-kata mujahid fi sabilillah. Babun fil mutahabbina fillahi azza wa jalla. Bab tentang orang-orang yang saling cinta karena Allah azza wa jalla. Fi diartikan karena fa-nya ini adalah fa ta'liliyah. Seperti dakhalatil mar'atu fi hirratin. Seorang wanita masuk gara-gara seekor kucing yang dia tahan sampai mati tanpa dikasih makan. Nah, sama juga di sini fi, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Ini menunjukkan fadilah saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan naungan dari singgasananya Allah besok pada hari kiamat. Maka yang dimaksud fi dhilli itu adalah naungan singgasana Allah. Taunya dari mana? Dari hadis yang lain yang menyebutkan dengan jelas fi dhilli arsyihi, di bawah naungan singgasana Allah. Kemudian orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya 7 orang, meskipun hadis mengatakan sab'atun, ada 7 golongan, karena kaidahnya mengatakan al-adadu la mafhuma lahu, sehingga jumlah tidak untuk membatasi. Maka dalam kitab Buzughul Hilal fil Khisalil Mujibah lidhilal, Imam Suyuti berhasil mengumpulkan 70 golongan yang masuk di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang belum disebutkan pada 7 golongan itu adalah orang-orang yang angdzara mu'siran, menunda pembayaran pelunasan bagi orang yang tidak mampu melunasi ketika sudah jatuh temponya.
Dia sebagai orang kaya, dia memberikan tempo tambahan. Ya, silahkan engkau tambah tempo, nggak usah ada denda, nggak usah ada riba. Nah, itu nanti juga mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini Allah akan berkata besok pada hari kiamat, aina, di mana? Nah, ini bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah bertanya ini dalam rangka untuk lita'dhimihim, untuk memuliakan mereka supaya kemuliaan mereka tampak. Dan hadis-hadis seperti ini bisa kita kumpulkan ya, karena ada hadis yang lain bahwa Allah besok di hari kiamat bertanya, aina jirani, aina jirani, di mana tetangga saya? Maka para malaikat bertanya, siapa itu tetanggamu ya Allah? Allah mengatakan, aina ummarul masajid, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid adalah tetangganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menulis buku itu salah satu caranya adalah jam'un nadhir bin nadhir, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Terkumpulnya satu buku itu ketika kita mengumpulkan hal-hal yang sama atau yang mirip. Maka bisa hadis-hadis seperti ini kita kumpulkan menjadi satu buku. 1769, fadhal. Fa'arsadallahu lahu ay arqaballah. Allah menyiapkan seseorang mengawasi. Alamat derajatihi ala tariqihi, pada jalannya. Rubuh. Ahbabtu. أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Hadis ini menunjukkan fadilahnya dua hal. Pertama, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-jaza min jinsil amal. Amalannya cinta karena Allah, maka balasannya cinta dari Allah. Yang kedua, fadilah ziyaratul ikhwan. Dan ini termasuk satu amalan yang jarang dilakukan oleh rata-rata orang. Babul mar'i ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. 1770. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah? Qala wa ma a'dadta lis-sa'ati? Qala hubballahi wa rasulihi. Qala fa innaka ma'a man ahbabta. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. Nah, kita juga mengatakan sebagaimana Anas, فنحن نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. Dan hadis ini menunjukkan fadilahnya Abu Bakar dan Umar. Dan sudah sepakat para sahabat bahwa orang paling mulia setelah Nabi itu adalah Abu Bakar, lalu Umar, lalu Uthman. Thumma naskut. Lalu kami diam, kata para sahabat, yaitu setelah Uthman sudah tidak menyebutkan lagi siapa yang paling afdal di antara mereka. Tapi kemudian ketika Ali menjabat sebagai khalifah, itu berarti sudah sepakat waktu itu bahwa orang yang paling mulia saat itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di sini perbedaan inti antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Ya. Ahlus Sunnah menganggap orang paling mulia setelah Nabi Abu Bakar, sehingga dia pun paling berhak menjadi khalifah. Nah, orang-orang Syiah mengatakan yang paling mulia setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga dialah yang paling berhak menjadi khalifah. Nah, sehingga ketika faktanya Ali tidak menjadi khalifah, maka Syiah ini ada dua kelompok. Yang pertama mengatakan berarti Abu Bakar itu menyerobot hak orang lain, sehingga khilafahnya tidak sah. Nah, sebagian lagi mengatakan dia khilafahnya tetap sah karena sudah sesuai dengan syura, akan tetapi itu termasuk dalam bab imamatil mafdul lil fadil. Seorang yang kurang utama menjadi imam atau pemimpin terhadap orang yang lebih utama, dan itu boleh karena Rasulullah pun pernah diimami oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, maka Syiah yang sesatnya itu berlebihan
sampai menganggap khilafahnya tidak sah. Atau dengan kata yang kasar itu menyerobot atau zalim terhadap haknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, lucunya orang-orang Syiah itu menganggap bahwa khilafahnya Ali bin Abi Thalib itu sudah mangsus dalam Al-Quran. Ketika ditanya mana dalilnya mangsus dalam Al-Quran, ya, mereka mengatakan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri itu adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sampai 12 imam itu. Nah, maka kita jawab kata-kata ulil amri sama sekali tidak menyebutkan nama. Sehingga dari mana engkau katakan bahwa 12 imam itu adalah ulil amri? Dari mana nyambungnya kemana? Itu enggak ada dasarnya sama sekali. Babun idza ahabballahu 'abdan habbabahu ila ibadihi. Bab apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah jadikan dia dicintai oleh hamba-hamba Allah yang lain. Fadal. 1771. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أحب عبدا كتب جبريل عليه السلام فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله عز وجل يحب فلانا فيحبه أهل السماء قال. Ini menunjukkan fadilahnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sehingga jumhur ulama berpendapat malaikat yang paling utama itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, sebagian lagi berpendapat Hamalatul Arsy yang lebih utama karena mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat yang lain. Allah mengatakan apa itu? Mutta'in tsamma amin. Makin dan seterusnya itu. Ini salah satu contohnya. Fadhal. في الأرض وإذا أبغض الله عبدا كجبريل عليه السلام فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي إلى أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضونه ثم توضع له بغضاء في الأرض. Ya, jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan bikin hati-hati hamba-hambanya yang baik itu cinta kepadanya. Maka yang dianggap di sini orang-orang baik, ya. Orang-orang baik cinta kepada dia, berarti dia orang baik. Nah, Habib Rizik itu 20 tahun yang lalu, konon ada seorang soleh dari Yaman mengatakan, ini di Petamburan ada seorang bin Syihab. Ini orangnya insya Allah nanti lama-lama semua manusia akan cinta sama dia. Kalau sekarang kamu ikuti dia, kamu dibenci banyak orang. Karena waktu itu memang Habib Rizik dianggap terlalu keras. Bahkan saya masih ingat dulu, saya ngaji di Sarkliwon tuh, salah satu guru saya Habib di Sarkliwon, itu menyindiri Habib Rizik. Beliau tidak menyebut nama ya, tapi saya sangat jelas paham bahwa di sana ada satu front yang suka kasar dalam nahi mungkar, itu tidak sesuai sunnah Nabi ya. Tapi sekarang Habib itu sangat cinta kepada Habib Rizik. Maka dulu pas kita belum lulus dari pesantren 2005-an gitu ya. Nah, itu beliau ngajarnya masih nyindir-nyindir Habib Rizik itu. Tapi sekarang 2026, beliau sudah cinta kepada beliau. Nah, mungkin ini termasuk ini. Babun arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu adalah junudun ay anwa'un, bermacam-macam, mujannadah ay mukhtalifah, yang beraneka ragam. Fadal. Yarfa'uhu ini maksudnya hadisnya merupakan sabda Nabi SAW. Bisa digunakan kata-kata yarfa'uhu, bisa digunakan kata-kata riwayatan. Riwayatan maksudnya riwayat dari Nabi SAW. An-nasu ma'adin, manusia itu adalah seperti tambang. Tambang itu kan bertingkat-tingkat ya. Maka manusia juga begitu, bertingkat-tingkat, tidak satu macam. Maka maksud hadis ini adalah adanya tafadul pada manusia. Fadal.
Ta'arafa, saling kenal, itu maksudnya adalah yang sifatnya sama. Jadi kalau roh itu sifatnya sama, nanti pasti akan iktalafa, akan menjadi gabung atau sambung atau apa namanya, jadi akrab. Seperti orang yang suka ilmu, pasti akan akrab dengan orang yang sesama suka ilmu. Yang suka maling, nah, nanti akrabnya sama orang yang suka maling, seperti itu. Wa matanakara, dan orang yang saling ingkar maksudnya bedanya sifat, maka pasti ikhtalafa, berselisih. Bab al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Ada dua hadis. Hadis yang ini mengatakan kal bunyan, hadis berikutnya mengatakan kal jasadi atau mithlul jasadi. Hadis satu lagi sahih juga dalam Jami'us Shaghir, yaitu karajulin mu'minin, karajulin wahidin. Al-mu'minun karajulin wahidin. Orang beriman semua itu seperti satu orang laki-laki. Betul. Nabi Musa. Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, maka kita praktekkan ini untuk Palestina ya. Palestina itu adalah saudara kita, maka harus yasyuddu ba'dahu ba'dan. Nah, kita menguatkannya itu bagaimana? Semampu kita. Kalau ada pembukaan donasi dan bisa kirim donasi, dikirimkan. Kalau tidak bisa, maka doa minimalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa silahul mukmin. Bab al-mu'minun karajulin wahidin fit tarahum wat ta'atuf. Kaum mukminin seperti satu orang di dalam saling kasih sayang dan saling membantu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Tawaddihim, saling cinta, dari kata-kata mawaddah. Tarahumihim, saling kasih sayang. Ta'atufihim itu sebenarnya mirip dengan kasih sayang, tapi oleh para ulama ditafsiri berbeda, yaitu ta'awun, saling tolong menolong. Idza ishtaka minhu udwun, kalau sakit salah satu anggota tubuhnya, tada'a lahu, maka saling memanggil terhadapnya sairul jasad, sisa-sisa dari tubuhnya yang lain. Bisahari, yaitu untuk begadang, wal humma, dan demam. Jadi demam seluruh tubuh gara-gara sakit gigi. Padahal yang sakit asalnya gigi, tapi seluruh tubuhnya jadi demam. Nah, kata-kata sair ini sering diartikan salah, yaitu dianggap sama dengan jami'u. Padahal sairu itu artinya baqi. Gigi itu satu bagian tubuh. Kemudian sisanya selain gigi itu sairu. Maka boleh sairu diartikan seluruh, apabila maksudnya seluruh dari sisa, dari yang sudah disebutkan. Tapi kalau maksudnya seluruh betul-betul, misalnya kita mengatakan sairul anbiya, padahal yang kita maksud adalah semua para nabi 124.000, itu salah. Babun al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhudhuruh. Muslim saudara muslim tidak boleh mendalimi dan tidak boleh membiarkan. Maksudnya membiarkan untuk menolongnya ketika dia membutuhkan pertolongan dan kita mampu. Betul. Karena jasyu itu dari kata-kata najus, yaitu ngentul, yaitu pura-pura mau beli padahal tidak mau beli sama sekali untuk menipu pembeli yang lain. Betul. Hadis yang lebih lengkap, wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah. Jadilah bersaudara sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Nah, mana ada dalam ayat Quran perintah untuk bersaudara? Ternyata kita temukan di dalam surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena itu para ulama tafsir mengatakan bahwasanya ada ayat-ayat yang khabarun bimakna amrin. Berita tapi maksudnya perintah. Nah, contohnya itu tadi. Innamal mu'minuna ikhwah, ini kalimatnya berita ya. Tapi oleh Nabi dikatakan kama amarakumullah, berarti maknanya adalah perintah. Tapi juga ada sebaliknya ya, amrun, tetapi maknahu khabarun. Nah, nanti insyaallah ada dalam hadis-hadis yang kita baca ini.
Nabi sebutkan 3 yang haram dari muslim. Pertama darah, disebutkan pertama karena memang dosanya paling besar. Dosa terbesar setelah syirik adalah membunuh, dengan dalil kalam Allah dalam surat Al-Furqan, la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun. Kemudian harta, kemudian baru kehormatan. Nah, kehormatan ini seringkali diremehkan orang, padahal sama haramnya dengan harta, sama haramnya dengan darah tadi. 76 wa Nabi Hurairah tafadhal. Amwal. Hadis ini merupakan dalil bahwa zahir itu kalah utama daripada batin. Sehingga para ulama katakan bahwa amal-amal batin itu lebih utama daripada amal-amal zahir. Maka sebagian salaf mengatakan masa baqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyam walakin bima fi qalbi. Abu Bakar itu tidak lebih utama daripada kita dengan banyaknya salat dan puasa. Kalau salat puasa ya kita juga banyak, ya Abu Bakar juga banyak, sama-sama banyak. Tapi hatinya beda. Kalau dibedah hatinya, nah imannya Abu Bakar itu sudah total, sementara iman kita ini belum total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka amal zahir kalah dengan amal batin. Maka lebih utama kita mementingkan amal batin daripada amal zahir. Rata-rata manusia itu mementingkan amal zahir, sementara hatinya atau batinnya tidak diperhatikan. Dan saya ketemu Ustaz Azhuri itu, beliau mengatakan setelah lama mengajar itu sebenarnya kata beliau paling inti dari manusia itu diperbaiki hatinya. Karena banyak orang berilmu tapi tingkahnya tidak sesuai ilmu, kata beliau. Kenapa? Hatinya udah rusak. Dan Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya tentang Qaswatul Qalb bahwa orang berilmu itu kalau hatinya keras itu lebih ngeri daripada orang yang tidak berilmu. Ya. Karena orang tidak berilmu itu dia belum tahu hukum memang. Tapi yang sudah tahu hukum tapi ngeyel dan nekat, nah itu qaswatul qulubnya lebih dahsyat. Nauzubillahi min syarri dzalik. Babun fi satri 'alal 'abdi, bab menutupi aibnya hamba. Fadhal. Hadis ini menunjukkan fadilah menutupi aib orang lain dan balasannya adalah al-jaza' min jinsil amal. Akan juga Allah menutupi aib kita. Kemudian diambil mafhum mukhalafah dari hadis ini bahwa yang membuka aib orang lain, Allah pun akan membuka aibnya. Dan itu mansus dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'u auratil muslimin. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu. Maka yang membuka-buka aib orang lain itu juga akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika saya sampaikan ini ada yang bertanya, ya, bagaimana dengan kesalahan seorang ustadz yang terkenal dan kesalahannya itu disampaikan di khalayak ramai sehingga kesalahannya tersebar. Bolehkah kita menyebutkannya di khalayak juga untuk mengimbangi supaya kesalahan itu bisa bisa dibendung? Nah, maka saya jawab kalau tujuannya cuma itu maka tidak ada masalah. Tapi yang kita lihat fakta, ya, banyak orang-orang yang mencari kesalahan ustadz lain dari kelompok non dia. Kelompok lain, nah maka dibredeli kesalahannya. Sengaja cari videonya untuk dicari kesalahannya, dikumpulkan 1, 2, 3. Nah, itu tidak lain tujuannya untuk membredel ke aib seseorang. Tapi kalau hanya tujuan seperti tadi, ya, hanya membendung kesalahan supaya tidak tersebar, nggak ada masalah gitu. 1777 wa Nabi Hurairah tafadhal. Babun fi syafa'atul julasa. Bab memberikan syafaat untuk teman-teman duduk. Syafaat itu bantuan. Fadhal.
Isfa'u